Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Demi konten, seorang pemuda nekat melompat dari tebing setinggi 16 meter. Kini tim SAR masih melakukan pencarian tubuh korban. Bikin heboh, tembok Sekolah Dasar Negeri Panara Makassar seketika roboh saat jam pelajaran berlangsung. Seorang lansia rela mengumpulkan barang bekas agar bisa menghidupi kedua anaknya yang lumpuh. Kasih ibu sepanjang masa memang benar adanya. Seorang ibu di Kota Makassar tak menyerah untuk menafkahi kedua anak lelakinya yang mengalami kelumpuhan. Di usia senjanya, ia mengumpulkan barang bekas agar bisa bertahan hidup. Bagi sebagian orang, sampah-sampah plastik ini mungkin tidak berharga. Namun bagi Base, sampah plastik menjadi barang berharga untuk bisa bertahan hidup. Setiap hari Base mengumpulkan sampah plastik di sekitaran tempat tinggalnya di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Keterbatasan fisik di usianya yang tak lagi muda menyulitkan Base untuk berjalan jauh. Namun hal ini tak menyurutkan semangatnya demi bisa memenuhi kebutuhan dua anak lelakinya yang lumpuh. Dua buah hatinya bernama Sangkala 30 tahun dan Akbar 28 tahun mengalami gizi buruk sejak kecil sehingga mempengaruhi tumbuh kembangnya. Keduanya hanya bisa pasrah melihat ibunya bekerja keras sendirian. Sudah puluhan kali petugas kelurahan setempat datang untuk mendaftarkan keluarga Base agar mendapat bantuan. Namun hingga kini, bantuan atas nama Program Keluarga Harapan atau PKH tak pernah diterimanya. Selama ini Base kerap dibantu oleh tetangga di sekitar rumahnya. Biasa tuh kalau tak 50. Satu hari? Ya, tak 50 satu bulan. Baru lama dikumpul. Itu kalau sakit anakku kodong apa. Nggak bisa bilang tidak ada uang ku pegang. Tiba-tiba biasa anakku kodong. Nggak dibayar obat tapi kendaraan. Iya, nggak bisa pergi kalau nggak ada uang. Iya, kalau obat nggak dibayar ji. Iya, bantu ya pemerintah. Ya sangat miris dan memprihatinkan. Lihat kemarin, tadi kita sempat ngelihat ibunya lagi dalam keadaan pergi memulung. Anaknya ditinggal di rumah. Kalau kita lihat dengan usia seperti itu, seperti apa mungkin seharusnya? Seharusnya ya tinggal di rumah, tidak sangat kasihan. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan. Saya dapat bantuan dari kementerian, salah satunya PKH. Tak hanya memulung, perempuan berusia 55 tahun ini membuka lapak dagangan di halaman rumahnya yang sederhana. Kini tak jarang ia juga mendapat bantuan dari para relawan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Oh iya tahu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros mulai melakukan penyortiran. Semakin dekat dengan pelaksanaan pilkada, persiapan terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Maros. Sedikitnya 120 warga dilibatkan pada tahapan proses penyortiran dan pelipatan surat suara calon bupati dan wakil bupati Maros yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Maros Senin siang lalu. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara dilakukan dengan pengawasan ketat aparat kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu setempat. Jumlah surat suara Pilbub yang disortir dan dilipat berjumlah 286.203 surat suara. Sedangkan surat suara untuk pemungutan suara ulang berjumlah 2.000 lembar. Proses sortir lipat ini rencananya akan berlangsung selama 6 hari.
Sementara dalam waktu dekat, logistik surat suara pemilihan gubernur juga akan diterima KPU Maros dengan jumlah yang sama. Dalam proses penyortiran ditemukan puluhan surat suara dalam kondisi cacat dan rusak. Ini 2 jam baru 2 dos selesai. Mudah-mudahan sebentar kita bisa genjot itu sampai 3 dos atau 4. Tapi yang 1 dos isi 2.000. tapi yang rusak sudah berapa lembar, Pak? Kalau saya hitung tadi itu ada sekitar 10 lembar. Kategori rusaknya Kategori sendiri, rusaknya? Pak? Apakah ada ya pencacatnya bagaimana? Kategorinya itu kayak begini. Terpotong namanya pada saat di cutting. Kedua, noda yang mengena di kolom pasangan calon itu. Ketiga, kusut. Setelah seluruh proses sortir lipat ini rampung dilakukan, pihak KPU akan melaksanakan tahapan selanjutnya, yaitu pendistribusian seluruh logistik menuju TPS. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ratusan anggota pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di Kabupaten Pangkep resmi dilantik. Anggota PTPS ini telah menerima pembekalan terkait tata cara penugasan agar siap bertugas di TPS saat pelaksanaan pilkada. Serentak mengenakan kemeja putih dan atribut berwarna merah, ratusan calon anggota pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS mengucap sumpah penugasan. Pelantikan anggota PTPS untuk Kabupaten Pangkep serentak dilakukan di sejumlah kecamatan, salah satunya yang berada di Jalan Andi Caco, Aula Pusat Dakwah Muhammadiyah, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Senin lalu. Para anggota yang dilantik lalu diberikan rompi, kartu tanda pengenal dan topi sebagai simbolis resmi bertugas sebagai anggota PTPS. Sebanyak 549 orang PTPS yang sudah mendapat pembekalan selama 3 hari secara resmi dilantik. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Pangkep membutuhkan anggota pengawas tempat pemungutan suara sebanyak 557 orang. Namun 8 orang tidak ikut dalam pembekalan sehingga gugur dan tidak ikut dilantik. Kemarin itu ada yang memang karena keterbatasan administrasi, misalnya seperti jasa, kemudian peminatnya memang di tempat itu masih sangat minim, apalagi ini bersamaan dengan rekrutmen KPPS. Karena PTPS itu wajib hukumnya harus ada, maka juknisnya itu ada waktu yang diberikan untuk membuka gelombang selanjutnya paling lambat 7 hari sebelum hari H pencoblosan. Mungkin sekitar tanggal 20 sudah harus ada semua terpenuh. Meski begitu, Bawaslu Pangkep tetap optimis akan mencari 8 orang anggota PTPS yang nantinya akan bertugas di TPS yang tersebar di 13 kecamatan, 9 kecamatan di wilayah daratan dan 4 kecamatan di wilayah kepulauan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.